Pada LK laporan hasil analisis ini, Bapak Ibu, yang pertama itu Bapak Ibu harus mendeskripsikan kegiatan penilaian. Oke, kita akan menjawab satu pertanyaan, kegiatan apakah yang Anda lakukan untuk menilai proses dan hasil pembelajaran siswa Anda saat inovasi pembelajaran berlangsung. Penilaian dapat berupa assessment for learning, assessment as learning, atau assessment of learning-nya. Pada LK hasil pembelajaran ini, Bapak Ibu, nanti pertama kita harus mendeskripsikan kegiatan penilaian. Contohnya misalnya Bapak Ibu ya, pada kegiatan penilaian pembelajaran menggunakan assessment of learning atau penilaian hasil belajar. Penilaian yang dilakukan seperti penilaian pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Penilaian pengetahuan dengan menggunakan tes tertulis dengan soal uraian setelah pembelajaran selesai. Penilaian keterampilan dengan menggunakan rubrik dengan bentuk lembar observasi. Jadi Bapak Ibu, pada kegiatan ini Bapak Ibu jelaskan penilaian apa saja yang Bapak Ibu lakukan pada saat pembelajaran disesuaikan dengan RPP dan modul ajar yang sudah dibuat. Baik, begitu ya Bapak Ibu untuk deskripsi kegiatan penilaian. Bisa dipahami? Oke, sudah paham semua ya? Oke, alhamdulillah. Oke. Yang kedua, hasil dan manfaat penilaian. Oke. Hasil dan manfaat ini Bapak Ibu akan menjawab 3 pertanyaan. Pertama, bagaimana hasil yang diperoleh dari kegiatan penilaian yang Anda lakukan? Yang kedua, apakah ada manfaat yang dirasakan siswa untuk meningkatkan kemampuan sikap, pengetahuan, keterampilan terhadap topik yang diajarkan? Yang ketiga, apakah hasil penilaian menggambarkan pencapaian tujuan pembelajaran yang Anda tetapkan? Oke, ini kaitkan dengan pengembangan perangkat pembelajarannya ya. Oke. Kemudian jawabannya Bapak Ibu, ini coba dioret-oret ya, contoh misalnya. Jadi jawaban ini Bapak Ibu bisa temukan setelah Bapak Ibu menganalisis ya penilaiannya dari hasil sikap, dari hasil keterampilan, dari hasil yang lainnya Bapak Ibu ya. Oke, misalnya berdasarkan analisis hasil belajar dapat diketahui nilai rata-rata siswa misalnya 70, sekian. Siswa yang mendapat nilai di atas KKM sudah melebihi 75%. Kalau ini kan Bapak Ibu yang paling bisa ini menganalisis KKM-nya, siapa yang paling tinggi, siapa yang paling rendah. Ini kan saya contohkan hasil analisisnya Bapak Ibu. Ini yang ditayangkan di sini ya. Jadi bukan teknik penilaian lagi, bukan, tetapi simpulannya dari penilaian Bapak Ibu. Apakah pembelajaran ini sudah tuntas atau tidak? Ada berapa persen siswa yang tuntas, ada berapa persen siswa yang tidak tuntas? Ada berapa orang siswa yang dapat nilai tertinggi, ada berapa orang siswa yang dapat nilai terendah? Ya seperti itulah sederhana Bapak Ibu. Oke, kalau bisa hasil analisis ini bisa disajikan dalam bentuk tabel misalnya, atau bahkan diagram seperti ini, itu lebih baik. Tapi kalau tidak bisa, tidak usah dipaksakan Bapak Ibu ya. Oke, kalau tidak bisa, kalau bisa buat ini alhamdulillah, kalau tidak bisa tidak usah. Saya takutnya nanti pusing semua nanti ya. Oke, lanjut Bapak Ibu. Oke. Kita menjawab pertanyaan yang kedua ya. Itu yang pertama tadi. Pertanyaan kedua, apakah ada manfaat yang dirasakan oleh siswa? Dan yang ketiga itu, apakah sesuai dengan tujuan pembelajaran? Dari tabel di atas menunjukkan siswa yang mencapai KKM sekian. Kemudian dari hasil analisis dapat disimpulkan sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran. Artinya hasil penilaian ini sudah sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Misalnya dalam tujuan itu Bapak Ibu ingin mengidentifikasi, misalnya siswa itu mampu mengidentifikasi dan lain sebagainya.
Kemudian Bapak Ibu jelaskan di sini ya, ini agak terbalik ya buat ini, tidak apa-apa ya. Dengan pelaksanaan metode PBL dapat membantu pendidik memberikan informasi sebanyak-banyaknya kepada peserta didik. Ini manfaat yang didapatkan oleh siswa nih ya, terkait dengan model pembelajaran yang Bapak Ibu gunakan ya. Dapat membantu peserta didik untuk mengembangkan kemampuan berpikir, pemecahan masalah, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, tantangan kegiatan penilaian. Nah, ini penting Bapak Ibu ya. Bapak Ibu itu akan menjawab dua pertanyaan juga. Yang pertama, apakah yang menjadi tantangan Anda saat kegiatan penilaian berlangsung? Yang kedua, apakah hasil penilaian menggambarkan penilaian yang komprehensif? Gitu ya. Dua pertanyaan yang harus dijawab ya. Contohnya misalnya, beberapa tantangan yang terjadi adalah menilai kemajuan siswa secara komprehensif dan akurat adalah tantangan utama. Kalimatnya kurang bagus ini ya. Oke. Yang pertama, bagaimana bentuknya? Guru perlu mengukur berbagai aspek seperti pengetahuan, keterampilan, sikap, dan pemahaman konsep. Ya, penilaian dilakukan secara konsisten agar guru dan selama beberapa waktu bisa menjadi tantangan. Kemudian yang kedua, guru perlu memastikan bahwa standar penilaian ini tantangan-tantangan yang dihadapi oleh guru ya diterapkan dengan konsisten. Artinya ada ketidakkonsistenan di dalam melakukan penilaian seperti itu ya. Kemudian yang pertanyaan kedua tadi apa ya? Apakah hasil penilaian menggambarkan penilaian yang komprehensif? Tantangan itu yang menjadi penyebab seorang guru harus melewatinya dengan berbagai cara seperti meningkatkan pemahaman mereka tentang berbagai metode penilaian, termasuk metode yang memungkinkan pengukuran komprehensif dan lain sebagainya. Baru nanti yang ketiga, yang keempat, solusi pemecahan masalah. Nah, Bapak Ibu menawarkan ya, bukan menawarkan sih, pemecahan masalah yang dihadapi pada saat melakukan penilaian, bukan menawarkan lagi. Tapi apa yang Bapak Ibu lakukan pada saat penilaian itu ketika menghadapi tantangan-tantangan seperti tadi. Misalnya nih, yang pertama Bapak Ibu meningkatkan pemahaman tentang berbagai metode penilaian. Jadi Bapak Ibu baca buku, bertanya kepada temannya, bertanya kepada pengawas, bertanya kepada orang yang bisa, bagaimana sih cara menilai ini dan lain sebagainya. Kemudian guru dapat bekerja sama dengan rekan guru. Oke, jangan sendirian Bapak Ibu ya, minta bantuan guru yang lain ya. Nah, diajak ngopi bareng, makan bareng kan selesai. Itu kan teknis bekerja sesama guru ya, teman sejawat. Jangan hanya dikerjakan saja, sama-sama bekerja tapi tidak dikasih ngopi, kan bahaya itu Bapak Ibu ya. Kemudian yang selanjutnya, rencana tindak lanjut. Untuk isian rencana tindak lanjut ini adalah Bapak Ibu akan menjawab pertanyaan ini ya, apakah rencana tindak lanjut Anda untuk menjadikan kegiatan dan hasil penilaian sesuai dengan tujuan pembelajaran dan pendekatan strategi pembelajaran berikutnya. Ini untuk rencana tindak lanjut pada siklus berikutnya Bapak Ibu ya. Apa yang Bapak Ibu tawarkan? Pertama, mendorong kolaborasi antara guru untuk berbagi pengalaman tentang penilaian yang efektif. Yang kedua, menerapkan penilaian formatif. Ketiga, membuat rubrik penilaian misalnya. Itu kekurangannya ya. Kemudian nanti daftar pustakanya itu kan bisa diambil dari buku penilaian hasil belajar dan lain sebagainya gitu ya. Jadi di sini nggak banyak. Kemudian Bapak Ibu, nanti di bagian hasil penilaian itu Bapak Ibu mana dia tadi ya? Yang ini ya. Di sini dilampirkan nanti ya. Hasil penilaian itu kan Bapak Ibu bisa lampirkan di bawah ini, misalnya seperti ini ya. Saya contohkan begini misalnya nih. Ini salah satu contoh hasil analisisnya ya. Misalnya Ibu Aquilina dapat 90, Pak Arman dapat 80, saya dapat 60, sama Pak Ari dapat 65, tidak lulus misalnya ya.
Jadi baru buatkan kolom dan lain sebagainya. Lampirannya itu intinya dari hasil penilaian yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu. Oke. Dan nanti ada kalau bisa buatkan seperti ini juga ya, kolom khusus yang menyimpulkan dari semua ketiga bentuk penilaian. Begitu Bapak Ibu untuk kegiatan LK laporan hasil penilaian. Terima kasih.